Ketika AC Milan dilanda krisis penyerang saat Rafael Leao mengalami cedera dan Oliver Giroud yang terkena skorsing, yang membuat mereka berusaha keras untuk mengejar ketertinggalan di persaingan Serie A. Pemain berusia 15 tahun Francesco Camarda mencatatkan diri sebagai pemain termuda dalam sejarah Serie A dengan masuk ke lapangan pada menit ke-83. Penyerang muda ini berada di lapangan untuk menyaksikan kemenangan pertama timnya dalam lebih dari 1 bulan terakhir dengan mengalahkan Fiorentina 1-0. Sebuah tim yang sudah tidak asing lagi bagi Camarda, karena sebelumnya ia pernah mencetak gol penentu kemenangan saat menghadapi Fiorentina di final kejuaraan U15. Tetapi mengapa dengan hanya 7 menit tersisa di bursa transfer, mereka melepas seorang penyerang berpengalaman seperti Luka Jovic, atau siapapun yang tidak memiliki kontribusi terbaik selama beberapa musim, hanya untuk seorang anak kecil? Fakta bahwa Camarda telah mencetak 483 gol dalam 87 penampilan di tim muda AC Milan mungkin ada hubungannya dengan itu. Namun, tahukah kalian bahwa ia sebenarnya memulai karirnya sebagai seorang pemain bertahan? Pada sesi latihan pertamanya bersama AC Milan, ia bermain di lini belakang. Sebuah hal yang seharusnya tidak mengejutkan mengingat AC Milan telah menghasilkan betapa banyak pemain bertahan kelas dunia seperti Maldini dan Baresi. Meskipun demikian, karena perbedaan kemampuan yang sangat besar antara Camarda dan para pemain di sekelilingnya, ia mampu dengan mudah mengiring bola melewati pemain lawan dan mencetak gol untuk bersenang-senang sepanjang pertandingan. Hanya karena ia jelas memiliki keinginan untuk menjadi pemain yang mampu mencetak gol, meskipun posisinya adalah defender. Tak lama kemudian ia dipindahkan ke posisi depan untuk memulai karirnya sebagai seorang penyerang. Jelas sebuah keputusan yang bagus telah diambil. Seperti pada saat pertandingan di turnamen U19 melawan Bayern Munchen. Milan harus rela tertinggal 2 gol setelah Camarda tidak dimainkan karena cedera ringan. Namun setelah melihat timnya berada di ambang kekalahan, ia menuntut pelatih untuk memasukkannya, dan kemudian mampu memainkan laga dengan baik. Mencetak 2 gol dan memberi assist untuk melakukan comeback dan memenangkan pertandingan dengan skor 3-2. Ia terus melanjutkan debutnya di UEFA Youth League pada bulan September 2023 dengan mencetak 2 gol dan memberikan kontribusi dalam 2 gol lainnya dalam kemenangan telak 4-0 melawan Newcastle. Torehan golnya yang produktif menjadi lebih masuk akal ketika ia mengungkapkan bahwa panutannya dalam olahraga ini adalah Karim Benzema dan Zlatan Ibrahimovic, 2 penyerang paling berbakat dan konsisten dalam lebih dari 1 dekade terakhir. Dan hubungannya dengan Zlatan juga lebih dari sekedar foto bersama ketika ia masih muda. Camarda bahkan mempelajari kickboxing seperti halnya Zlatan yang memiliki sabuk hitam kehormatan dalam taekwondo. Sesuatu yang jelas berguna selama karir bermainnya karena gaya akrobatik dan atletisnya dalam melakukan penyelesaian akhir. Kini hal yang sama juga dapat dikatakan untuk Camarda saat ia mencetak gol salto yang luar biasa saat melawan PSG di UEFA Youth League dan memenangkannya dengan skor 3-2. Sebuah penyelesaian akhir yang membuatnya semakin mirip dengan Zlatan. Jika saya boleh mengatakannya sendiri, sekarang media Italia melabeli Camarda sebagai sensasi Italia paling berbakat sejak Mario Balotelli muda. Itulah nilai yang diberikan kepadanya. Dan meskipun mungkin tidak terdengar seperti perbandingan yang bagus, namun jika dilihat kembali, Balotelli muda adalah salah satu pemain paling sensasional di sepak bola dunia. Pada saat itu, ada alasan mengapa Manchester City melihatnya sebagai sosok yang cocok untuk visi baru mereka, yaitu dominasi sepak bola secara menyeluruh selama tahun 2010. Faktanya, Manchester City menjadi salah satu klub yang diduga pernah mengendus bakat Camarda, bersama dengan para pengasuh anak ajaib seperti Borussia Dortmund, Chelsea, dan tentu saja yang terbaru ada ketertarikan dari Manchester United. Sekarang ini semua harusnya sudah jelas, terutama karena sang striker masih sangat muda sehingga ia bahkan belum terikat kontrak profesional. Milan telah memastikan bahwa mereka menjadwalkan pertemuan untuk menegosiasikan kontraknya saat usianya menginjak 16 tahun atau pada bulan Maret 2024. Faktanya, usianya yang masih sangat muda bahkan membuat Milan harus meminta dispensasi khusus untuk mendaftarkannya sebagai pemain untuk pertandingan Serie A. Manajer Stefano Pioli mengatakan jika dia masuk dalam skuad, itu berarti dia tersedia untuk bermain. Hanya dengan memiliki pengalaman bertanding di Serie A saja di usianya yang sekarang akan menjadi hal yang luar biasa untuk perkembangannya.
Tetapi untuk mendapatkan lebih banyak menit bermain dan memecahkan rekor yang lebih baik lagi, sayangnya, karena sifat permainannya, ketika ia masuk menjadi salah satu pemain yang berusaha mati-matian untuk mempertahankan keunggulan, itu berarti Camarda tidak bisa fokus terhadap gawang lawan. Jadi, meskipun Fikayo Tomori mengatakan bahwa mereka akan melakukan segalanya untuk membuatnya melanjutkan performa apiknya dalam mencetak gol untuk tim utama, rasio 5 gol setiap pertandingan sepertinya bukan sesuatu yang bisa dipertahankan di level tertinggi. Namun saya ingin mengingatkan kalian lagi bahwa anak ini masih muda. Bergabung dengan tim U19 Milan pada usia 14 tahun. Dan bahkan saat itu ia mencetak 2 gol dalam debutnya meskipun bermain di kelompok usia 4 hingga 5 tahun lebih tua darinya. Namun melihat sebagian besar dari kemampuannya adalah apa yang kalian inginkan dari pemain nomor 9 pada umumnya, dia terdaftar sebagai penyerang yang lengkap. Kombinasi yang sangat baik antara target man dan second striker dimilikinya. Pilihan populer untuk sepak bola modern. Ia memiliki naluri yang hebat, pergerakan bola di atas rata-rata, pengambilan keputusan yang tepat, ketenangan, kecerdasan, dan semangat. Dan ia harus menjadi seorang finisher yang klinis dengan berbagai macam penyelesaian dengan kedua kakinya. Tetapi semua ini harus jelas. Bagaimanapun, 483 gol bukanlah sebuah kebetulan. Bahkan di level pemain muda, ini merupakan statistik yang gila karena pada dasarnya ini adalah level tertinggi karena ia bermain di AC Milan. Ia juga menghadapi pemain-pemain yang jauh lebih tua darinya. Sebenarnya di balik kelemahannya, hanya ada satu faktor, yaitu dia sedikit lambat. Tetapi perlu dicatat bahwa dia memiliki tinggi 6 kaki dan di usianya masih ada banyak kesempatan untuk tubuhnya bisa terbiasa dengan ukuran yang tinggi. Tetapi katakanlah meskipun tidak terlihat karakter permainan seperti Harry Kane, atau seorang penyerang yang mampu membuka ruang di lini belakang dengan cara yang sama seperti yang dilakukan oleh Haaland atau Mbappe, dia masih pemain yang cukup bagus. Jika saya boleh mengatakannya, maka Camarda masih bisa mencapai puncak dengan caranya sendiri. Dan brand Adidas tahu itu. Karena itulah mengapa di usianya yang masih sangat muda, dia sudah memiliki kesepakatan dengan mereka. Jadi sangat jelas bahwa mereka menyadari bahwa dia memiliki talenta untuk mencapai level yang ditakdirkan untuknya. Dan tim nasional Italia melihat janji yang sama setelah ia mencetak 16 gol dan 10 assist dalam 28 pertandingan di tim muda mereka. Dengan mengantongi hat-trick dalam waktu 23 menit dalam debutnya untuk tim di bawah usia 15 tahun. Namun, pertanyaan besarnya adalah apakah mereka benar? Apakah dia benar-benar Zlatan Ibrahimovic yang baru? Atau bahkan dia akan menjadi Mario Balotelli berikutnya? Sejujurnya, kami hanya bisa berharap dia tetap fokus dan rendah hati karena itu sangat penting. Dan juga ia dapat terus berkembang dalam permainannya. Hal terakhir yang ingin kita lihat adalah dalam waktu 10 tahun ke depan, ketika dia masih berusia 25 tahun. Semoga saja dia sudah menjadi pesepak bola hebat. Selalu mengingat kembali bagaimana karirnya memuncak saat ia masih kecil. Namun ia tetap diikut sertakan dalam pertandingan melawan Fiorentina seminggu setelah debutnya. Itu menjadi bukti bahwa sang pelatih tidak memasukkannya hanya untuk kepentingannya saja, namun justru ingin mengasahnya untuk menjadi masa depan sepak bola Italia. Sekian, dan sampai jumpa minggu depan.